Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, pembangunan yang berkelanjutan merupakan awal dari bagaimana rencana serta proses yang harus dilalui dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Musyawarah Rencana Pembangunan telah menjadi istilah populer dalam rangka penyelenggaran perencana pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa. Fokus utama dari Musrenbang adalah forum perencanaan, program, yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia. Di dalam pelaksanaan Musrenbang ini merupakan implementasi di mana pola bottom-up di dalam pengambilan sebuah pendekatan kebijakan bisa terlaksana pada level bawah. Jika ini dikaitkan dengan proses penganggaran merupakan salah satu tahapan kebutuhan masyarakat bisa diidentifikasi dan dianggarkan. Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan konsep dan proses yang tidak dipisahkan. Pelaksanaan Musrenbang pada dasarnya merupakan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis sehingga dapat diambil keputusan secara musyawarah mufakat. Penyelenggaraan Musrenbang ini disusun untuk menjabarkan salah satu dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Seperti yang dilaksanakan hari ini, Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kiara Pedes telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Kiara Pedes dihadiri oleh seluruh kepala desa, ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan pemangku kepentingan di tingkat desa. Hadir dalam kegiatan Musrenbang tersebut seperti dari Bapelitbangda Kabupaten Purwakarta serta OPD yang mendapat usulan kegiatan dari desa pada pelaksanaan Musrenbang Des tahun anggaran 2023. Dalam laporannya Sekcam Kiara Pedes Subahri APMSI, selaku Ketua Penyelenggara Kegiatan Musrenbang menyebutkan bahwa pelaksanaan Musrenbang adalah amanat undang-undang yang harus dilakukan tiap tahun. Rencana pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah yang sekarang ini telah dilaksanakan dengan e-planning dan e-budgeting. Adapun tujuan Musrenbang di kecamatan ini untuk satu, membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan yang ada di desa. Dua, membahas dan menyepakati kegiatan prioritas. Kemudian pembangunan jembatan, optimasi penyeberangan jalan penghubung lokasi Cilapok, Cikahuripan, dan Babakan Kiara yang dituju Dinas PU Bina Marga dan Pangeran. Kemudian PJU, pembangunan penerangan jalan umum.
Pada kesempatan yang sama Camat Kiara Pedes Dr. Andes Haji Diaudin MSI mengungkapkan bahwa kegiatan Musrenbang diharapkan akan membawa dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Anu maling HP wae mah, maling hayam wae mah bisa diselesaikan secara adat oleh masyarakat di situ. Restorasi Justice namanya teh. Sudah dibuatkan filmnya. Pak Lurah jadi bintang filmnya dan para ketua adat. Jadi maksudnya hal yang sepele ya, karena budakna butuh HP ke sekolah kapaksa kalau tanya kapaksa maling. Nah itu nanti itu diselesaikan dan ini akan jadi percontohan menurut informasi dari Pak Kajati akan ada diresmikan oleh Pak Kajagung untuk seluruh Indonesia riwayatnya Pak Kades ya. Jadi ya ngaran tamuan gitu ya. Barangkali itu Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih tingkat kecamatan dengan resmi saya nyatakan untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Musrenbang tahun anggaran 2023 mengambil tema pembangunan paripurna mewujudkan Purwakarta istimewa dengan 4 skala prioritas. 4 skala prioritas tersebut adalah 1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan pemajuan kebudayaan. 2. Penguatan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis inovasi. 3. Pemantapan tata kelola pemerintahan pelayanan publik yang maju dan modern. 4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah. Dalam sambutannya Bapelit Bangda Kabupaten Purwakarta mengungkapkan bahwa Musrenbang ini diharapkan menjadi bagian dari partisipasi publik dalam mewujudkan Purwakarta istimewa yang maju dan sejahtera. Ibu Bupati kita, jadi makanya tema pembangunan untuk tahun 2023 itu pembangunan paripurna untuk mewujudkan Purwakarta istimewa. Di sini ada kata-kata paripurna. Maksudnya, istilahnya kita ngorehan apa-apa yang belum bisa dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya untuk bisa dilaksanakan secara tuntas di tahun 2023 ini. Kegiatan Musrenbang dilanjutkan dengan pemaparan dan tanya jawab dari masing-masing OPD yang mendapat usulan dari tiap desa dengan moderator Kasih Ekbang Kecamatan Kiara Pedes Wajmudin Anwar, SST. Ibu semuanya, tadi yang sudah dipaparkan oleh Ketua Panitia itu Pak Sekcam kaitan dengan usulan-usulan yang diusulkan oleh desa-desa pada waktu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa yang sudah dilaksanakan. Dan dari usulan-usulan tersebut ada beberapa OPD yang dituju untuk diusulkan kaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan pada kesempatan hari ini saya memoderatori untuk kaitan dengan usulan-usulan tersebut. Yang pertama, saya kasih kesempatan kepada OPD dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman untuk mengomentari atau mungkin memberi tanggapan kaitan dengan usulan yang sudah dibacakan atau yang sudah ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Bangga kepada perwakilan dari OPD Dinas Tata Ruang dan Pemukiman untuk menanggapi usulan yang sudah diberikan oleh masing-masing. Kemudian juga penyataan lingkungan dan urusan perumahan dan pemukiman. Kemudian yang kedua itu bidang PSU, prasarana, sarana dan utilitas. Yang sebelumnya itu bidang taman, Pak Camat. Jadi nanti kita di akhir diskusi mungkin ada catatan-catatan kecil dari Pak Kades yang mungkin akan disampaikan kepada perwakilan OPD. Jadi untuk sementara kita tampung dulu dari perwakilan OPD ini usulan-usulan dari para kepala desa ini, apakah sudah sesuai atau belum, apakah perbaikan gitu kan. Selanjutnya dari Dinas Pariwisata kami kaitan dengan beberapa usulan Bapak dan Ibu semuanya yang sudah kami terima. Ada beberapa usulan berkaitan dengan bidang olahraga, bidang kebudayaan, bidang pariwisata. Ternyata memang
tadi sampaikan Pak Kabid juga paling banyak usulan di dinas kami. Ya alhamdulillah, berarti keberadaan dinas kami ini memang eksistensinya memang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Akan tetapi memang dari sisi pagu anggaran, tentunya kami akan menyesuaikan dengan pagu yang ada nanti hasil musrenbang di kabupaten. Karena dengan dinas yang memang memiliki 4 urusan seperti ini, justru akan nanti ada pembagian. Iya, usulan dari Desa Kiara Pedes, Pak Kadesnya ada. Iya teh mengusulkan pembangunan jembatan. Abdina enggal sinya banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan aku istri mah cerewet. Dan teh ajengan teh da atos diajengkeun ka pusat Pak. Janten ai ieu teh Bapak Cirampok teh nu paling mana Pak? Yang paling sering saya terima adalah terkait dengan keluhan, pengaduan BPJS teu aktif, yang paling ke dipelongkeun, mau diubaran, mau disuntik dan tegado obatna. Yang menjadi sasaran kami adalah ODGJ yang terlantar, budaya identitas. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan usulan-usulan dari peserta, kegiatan musrenbang diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD tahun anggaran 2023.